Halo, selamat malam teman-teman semua. Mari kita mulai saja yuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, semuanya bisa dinyalakan dulu kameranya. Kita akan absen dulu ya, teman-teman semua ya. Yuk, 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 dinyalakan kameranya. Kita absen dulu. Seperti biasa, Fatih belum hadir ya. Kita lewat selanjutnya Kamila. Kamila sudah hadir, Kamila. Kamila. Sudah. Kok suaranya Kamila kecil ya? Coba ngomong lagi Kamila. Sudah. Sudah, oke udah jelas. Sip. Oke, lalu Khalid. Khalid sudah hadir. Kenapa suaranya kayak gitu Khalid? Sudah lama nggak ketemu ya Khalid ya. Oke, selanjutnya Naufa. Naufa sudah hadir? Hadir. Hadir. Kelihatannya jidatnya doang ya, Naufa ya. Assalamualaikum, Oke. Kak. Waalaikumsalam, Salman. Oke, selanjutnya Pijar. Pijar sudah hadir. Kok suaranya nggak ada, Pijar? Hadir. Hadir. Kita sambil cek mikrofon ya. Terus Salman. Salman sudah hadir? Sudah. Sudah. Nah, sudah bisa dinyalakan kameranya Salman. Oke. Lalu Fatih. Fatih sudah hadir? Hadir. Hadir. Oke. Sip. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Apa kalian sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Udah pernah makan malam belum teman-teman? Udah. Lagi melakukan itu. Lagi melakukannya udah sambil makan ya nggak apa-apa ya. Makan sama apa tadi teman-teman? Salman sama apa? Makan sama kangkung sih. Sama kangkung. Makan, makan Kita ayam emang goreng. makan ayam goreng. Oke. Yang lain udah pada makan belum? Naufa, Pijak, Khalid. Kok Pijak lagi? Naufa, Khalid, Kamila. Belum? Nanti kalau mau sambil makan, makan aja ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman semua, untuk pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar apa? Kita hari ini akan lanjutin belajar kita di dalam graphic design. Kita hari ini ada dua praktek seperti biasanya. Yang pertama, itu kita akan mempelajari cara membuat bayangan. Cuman sebelum kita membuat bayangan, Kak Willy akan jelaskan sedikit tentang materi hari ini ya, teman-teman. Hari ini materinya itu adalah desain datar. Atau desain datar itu bisa disebut dengan desain sederhana, teman-teman. Oke? Sebelum Kak Willy masuk lebih jauh, Kak Willy mau bertanya dulu ke teman-teman. Di minggu lalu, teman-teman masih ingat gak kita sudah belajar apa? Bayangan. Oke, Bikin betul. Kita belajar bayangan, gradasi. bikin menggunakan gradasi atau gradien Hmm, ya, teman-teman. gradien. Gradien itu ada berapa jenis kemarin? Dua. Dua. Ada apa aja? Kotak sama bulat. Kotak sama bulat atau linear dan radial ya teman-teman. Nah hari ini kita akan belajar juga tentang cahaya dan bayangan, cuman sesuatu yang berbeda dengan di minggu lalu. Kalau di minggu lalu kan seolah-olah seperti tiga dimensi ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat. Ya di sini kalau ada cerita sederhana teman-teman. Yaitu Olivia di sini menyukai kartu 2D dengan gambar sederhana. Nah ini tadi sudah masuk ke dalam kategori apa tadi namanya flat design atau gambar sederhana yang ada di sini, desain datar ya teman-teman. Contohnya seperti kartun yang ada di sini, kita lihat dulu. Oh, sederhana kan ya, gambarnya dua dimensi, tapi seolah-olah gambarnya bergerak juga sih. Contohnya teman-teman. Contoh gambar flat design. Nah, Olivia itu menggambar karakter kartunnya di editor vektor. Teman-teman kan juga sudah mencoba membuatnya waktu itu ya. Ketika kalian membuat gambar asli dijadikan kartun. Tapi di sini Olivia ada kekhawatiran sendiri teman-teman. Khawatir apa?
khawatir gambarnya sangat sederhana sehingga gambarnya terlalu kekanak-kanakan. Nah, maka dari itu, kira-kira menurut teman-teman kurangnya gambar dari Olivia yang ada di sini kira-kira kurangnya dari apa kira-kira? Menurut teman-teman aja deh. Bayangan. Oke, betul. Kita bisa tambahkan bayangan sama satu lagi apa? Yang terang-terang itu Gradasi. cahaya. Bukan ada cahaya dan bayangan, betul ya? Dengan gambar ini kita bisa tambahkan bayangan dan cahaya untuk memperbaiki gambarnya agar tidak terlihat secara sederhana. Oke? Jadi pada intinya kita di hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar bayangan pada gambar sederhana seperti tadi. Terus kita juga akan cari tahu apa itu desain datar dan bagaimana tampilannya. Setelah itu kita akan cari tahu apa itu icon, apa tujuannya, dan apa aturan yang harus kita ikuti saat membuat. Nah, gambar. Gambar itu sering disederhanakan, yang disederhanakan digunakan di dalam desain modern ya teman-teman. Udah banyak sekali di dunia ini yang menggunakan gambar flat design atau desain datar. Contohnya seperti ini. Teman-teman sering lihat gambar yang seperti ini nggak? Ketika melihat di jalan-jalan. Nah, Iya. sering ya. Di sini gambarnya simpel tapi eh, kena maknanya ya teman-teman ya. Terus gambar sederhana juga bisa terlihat sangat menarik walaupun di sini hanya gambar dua dimensi. Tergantung bagaimana warna yang kita terapkan, terus bagaimana kita memberikan detailnya juga seperti bayangan dan cahaya. Contohnya seperti ini. Di sini ada gambar sederhana, tapi di sini dilengkapi dengan bayangan dan cahaya ya, teman-teman. Sehingga jauh tampak lebih menarik. Di bagian sini ada cahaya atau highlight sorotan, terus di sini ada bagian yang terangnya, dan di bagian bawah ada bagian yang gelapnya. Gitu. Walaupun di sini gambarnya hanya dua dimensi, tapi dengan memberikan bayangan dan cahaya, itu akan memberikan tampilan yang lebih menarik ya. Oke, di sini ada dua gambar. Teman-teman ada yang ke satu, yang kedua. Menurut kalian, mana yang lebih ekspresif atau yang lebih bagus deh yang mana? Yang ke Gambar satu dua. atau yang kedua? Oke, kira-kira kenapa yang gambar dua lebih bagus dibandingkan yang ke satu? Karena yang gambar satu tuh bukan 3 dimensi. Bukan tiga Kalau yang dimensi, tak? Mm-mm. kalau yang gambar nomor satu itu kayak siluetnya doang. Di siluetnya doang, kayak warna dasarnya doang ya. Terlalu sederhana. Simple. Terlalu Mm-mm, polos. terlalu polos, betul. Maka dari itu, teman-teman semua kita harus menggunakan cahaya dan bayangan. Seolah-olah gambarnya lebih realistis ya. Di sini gambarnya sebetulnya tidak tiga dimensi, teman-teman ya. Tapi di sini gambarnya nampak lebih apa namanya? Nampak lebih menarik karena di sini diberikan cahaya dan bayangan. Gitu. Oke. Nah, gambar datar juga tidak menunjukkan transisi yang mulus cahaya ke bayangan. Jadi kalau kemarin kan ketika kita membuat gradasi cahaya dan bayangannya itu mulus ya teman-teman, dari gelap, agak terang, terang sampai ke paling terang gitu ya berurutan. Kalau ini kan gambarnya nggak berurutan. Kalau yang bayangan udah langsung dikasih gelap aja, di sini nggak dikasih kayak gradasi ya. Tuh, yang bagian terang terang aja ya udah. Jadi langsung dibagi menjadi dua warna yang berbeda. Nah, itu perbedaan antara flat design dan gambar 3D yang kita buat di minggu lalu tentang planet, teman-teman ya. Tuh, contohnya ada juga kalau cahayanya ditaruh di sini, maka bayangannya pindah ke sini. Tapi kalau cahayanya di sini, bayangannya pindah ke sini. Gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat benar salahnya, teman-teman. Apabila kita memberikan cahaya dari sini, otomatis yang di bagian kiri ini cerah semua ya. Yang di bagian kanan ini gelap. Tapi kalau ini salah. Kira-kira salahnya apa menurut teman-teman dari gambar yang ada di sini? Soalnya kan senternya dari depan sini. Ini yang Hmm. di kepalanya itu udah bener bayangannya di sini. Hmm. Tapi kenapa malah di sini? Yang mananya yang badan apa yang kepala? Badan. Yang badan ya, betul. Yang badan malah di sininya lebih gelap. Padahal kan dari senternya dari sini. Harusnya kalau senternya dari sini otomatis badan yang di sini harusnya terang. Yang di sininya baru gelap seperti yang diterapkan di dalam kepalanya. Ya, teman-teman.
Terus bentuk bayangan juga bisa kita mengulangi untuk membentuk objeknya. Misalkan contoh yang pertama kita nggak usah, kan kalau ini kan gampang ya teman-teman bayangannya tuh. Terus kalau yang di sini, ini bayangannya sederhana aja. Kita bisa ikutin objeknya, contohnya mobil di bagian bawah sini. Terus di bawah-bawahnya ini kan ada bayangan. Terus kayak ayam juga bagian bawah-bawahnya ini kan ada bayangannya. Gitu. Jadi lebih sederhana. Nah, sekarang kita akan langsung aja kali ya teman-teman untuk menerapkan di editor vektor. Jadi kita akan langsung ke Inkscape-nya. Jadi kita akan bikin nanti dari balonnya yang seperti ini. Nanti ya kita akan kasih bayangan, terus kita akan kasih cahaya juga seperti ini. Caranya seperti apa? Mari kita coba langsung saja. Kak Willy langsung share screen ya. Nah ya. Oke, bentar. Nanti dulu share screen-nya. Sekarang kita buka Algonovanya. Kita buka nomor 13 bagian 1. Sebelum kita masuk ke praktek, ada yang dipertanyakan dulu nggak teman-teman tentang materi tadi? Tidak, Aman ya? tidak. Kalau Ya, tidak, sekarang kita masuk aja langsung ke 13 bagian 1. Di sini ada balon yang harus kalian download. Klik balonnya. Downloadnya jadi dipindah ya teman-teman ke sini ya, di atas kiri ya. Downloadnya di sini, klik. oke. Setelah itu dia akan mendownload. Nah, tapi kita nggak bisa langsung buka ya, teman-teman ya. Nggak bisa langsung open file dari sini. Karena nanti tidak akan terbuka melalui Inkscape-nya. Nanti terbukanya malah di website seperti ini. Maka dari itu, kita harus buka Inkscape-nya dulu secara manual. Kita bisa search di bawah, kita ketik Inkscape. Jadi teman-teman harus buka Inkscape-nya sendiri. Itu. Oke? Nah, kalau sudah, teman-teman bisa open di sini. Pilih open-nya. Yang di bawah, habis itu pilih balon. Tinggal di open saja, nanti akan terbuka balonnya. Klik balon, open, nanti akan otomatis terbuka. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar balonnya. Terus sudah diberitahu cahayanya itu juga dari atas kanan sini. Berarti kalau cahayanya atas dari kanan sini, kira-kira bayangan dan cahayanya di mana teman-teman? Dari di sini yang ada Hmm, yang di dekat apa tuh namanya inilah dekat tempat warna-warna yang sebelah kiri nih. Oke, misalkan di bagian balonnya di sebelah mananya sama? Di bawahnya warna balon warna oranye. Warna oranye. Oke, kali tunjukkan lebih jauh ya. Nah, di sini kita bisa taruh cahayanya di sini ya teman-teman ya, karena di sini bagian yang terkena cahaya. Terus di bagian bawah yang tidak terkena cahaya, ini bisa diberikan sebagai bayangan. Nih, ini. Nah, untuk bikinnya sama, teman-teman seperti kalian membuat vektor waktu itu, ketika membuat muka, kita bisa menggunakan namanya pen tool. Oke? Pen toolnya itu di mana? Ini Inkscape-nya kelihatan kan ya, teman-teman ya? Kelihatan. Nah, kita menggunakan pen tool yang ada di sini. Oke? Kita bikin garis-garis, kita bikin titik-titiknya, teman-teman. Titik. Nah, sekarang kita bikin bayangannya dulu aja ya. Kita bikin bayangannya, kira-kira mau seperti apa. Teman-teman bisa titik-titik kayak gini, atau teman-teman bisa pakai klik juga ya. Misalkan kita panjangin kayak gini, klik tahan, nanti dia bisa melengkung seperti ini. Dan terserah lebih nyaman pakai yang mana. Kalau ini lebih nyaman yang ditahan seperti ini. Oke, set. Oke. Saya buat sedikit ke sini. Nah, ini untuk bayangan ya, teman-teman ya. Ini. Set. Nah, di sini sama kalian warnanya itu samakan saja dengan warna balonnya. Tidak usah diganti warnanya. Kita pilih warnanya menggunakan color picker dulu di sini teman-teman. Pakai dropper. Oke? Pakai dropper terus kalian tinggal pilih aja warna balonnya. Nah, di sini kan warnanya hilang. Seolah-olah hilang padahal dia ada. Cuman di sana warnanya sama. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat dia menjadikannya bayangan? Kalian bisa dibuka di bagian objek, fill and stroke, teman-teman. Ya, nanti akan muncul di sini. Terus ada namanya blend mode di sini, teman-teman. Ya,
Blend mode-nya ini bisa kalian atur. Kalau untuk bayangan itu biasanya multiply. Kayak gini tuh. Kelihatan ya? Padahal ini warnanya sama loh. Tapi blend mode-nya aja yang diganti. Ada darken, ada multiply, ada color band. Ada banyak ya, teman-teman ya. Tapi kalau untuk bayangan itu sebaiknya multiply. Nanti untuk cahaya itu ada namanya overlay, teman-teman. Oke? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Tidak. Udah, oke, ini kayaknya kepanjangan ya. Saya ke bawah dikit. Jadi aneh. Oke, segini cukup. Oke, sekarang kita bikin bayangan lagi yang di hijau. Sekarang bikin bayangan yang di hijau gimana, Kak? Ini kan ketutup balonnya. Sama teman-teman bikin aja dulu pakai pentul, terus kalian diperkirakan aja balonnya kira-kira ke sini, dikira-kira aja sama kalian. Oke, kita bikin bayangannya dulu. Set, diperkirakan aja, nggak usah terlalu presisi. Terus kita pilih warna yang sama dengan warna balonnya. Pakai apa teman-teman tadi untuk memilih warna yang sama dengan balonnya? Hijau. Iya, pakai Itu. warna, pakai apa? Pakai Toolsnya itu yang di atasnya ember itu. yang di atasnya ember dropper ya. Kita klik terus klik warna balonnya. Dan itu kita pilih blend mode-nya jadi apa tadi? Untuk bayangan Color itu brown. buka Multiply. multiply. Nah, sekarang di sini kita perlu agar tidak terhalang oleh balon kuning. Kita perlu pindahkan layernya. Teman-teman buka layernya, objek, layer and object, kita pindahkan satu sampai dia nggak kelihatan. Udah, seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Tidak. Sekarang kita bikin balon yang biru ya. Weng, weng. Cepat aja. Oke, yang balon biru, kita pilih warnanya lagi, color picker. Terus kita buka warnanya lagi di sini. Blend mode-nya ganti jadi apa tadi teman-teman? Apa tadi? Multiply. Multiply ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin apanya yang kurang teman-teman tadi? Bayangannya udah, yang belum apa? Aku mau nanya, Ya, bentar, abis, cara abis ini ya. Kenapa, Pijar? blind mode-nya gimana? Blend mode-nya itu ada di fill and stroke, tinggal diklik, buka objek fill and stroke, di sini nanti langsung muncul. Oke? Ini kan lagi di layer, tinggal pilih objek Oh fill ya and udah. stroke, nanti tinggal masuk di bawah sini ada blend mode. Oke? Paham? Oke, sekarang apa Paham. lagi yang kurang teman-teman selain bayangan? Ada yang tahu? Yang kurang apa? Kak, itu cahaya yang ada di balon warna hijau sama balon warna biru. Oke, betul. Yang kurang adalah cahaya. Sekarang Cahaya. kita bikin cahayanya, teman-teman. Sama pakai pen tool. Cuman kalau cahaya itu kalian bisa pakai ini aja. Klik, tahan, langsung dibuat ya. Kayak gini. Set. Nah, untuk warnanya, cahaya itu sama. Kalian bisa tentukan juga pakai warna kuning seperti ini. Tapi di sini bukan multiply, teman-teman. Gantinya jadi overlay. Nah, jadi seperti cahaya kayak gini. Oke? Atau selain kayak gitu, cahaya juga bisa juga sih teman-teman kalau di contoh sini kan contohnya jadi warna putih ya. Kalian bisa juga sih tanpa menggunakan blend mode, overlay kalian bisa langsung pilih warna putih juga bisa. Kayak gini, bisa ya. Kalau udah teman-teman bisa di copy aja. Jadi ada dua cara ya. Bisa pilih warna yang kuning, terus kalian blend mode-nya jadi overlay. Nah kalau udah teman-teman kalau cahaya nggak usah dibikin ulang, kalian tinggal copy aja biar nggak susah ya. Tinggal klik, edit copy, edit paste. Oke, kita taruh di sini. Ctrl C, Ctrl V, simpelnya. Udah jadi. Kalau udah tinggal diekspor. Ekspornya kalian jadikan page ya, wajib page ya, jangan dokumen ya, biar senternya nggak masuk. Kalau udah teman-teman tinggal dikumpulkan saja nanti di nomor 13 bagian 1 yang ada di sini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Tidak, Khalid, Naufa, Fatih, Pijar, Kamila, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Mari teman-teman langsung coba saja prakteknya. Silakan di-share screen layarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Kak Willy. Sekarang boleh di-share screen dulu.
Ini ganti dulu kursusnya kali di sini. Wih, Ya. keluar dulu beda akunnya ya, yang matematika dan grafik desain. Oke, Fatih dan Naufa, saya ke nih layarnya yuk. Ya elah. Kenapa Salman? Enggak. Tiba-tiba aja loh. Ya, saya ke nih yuk, 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 yuk. Oke, sudah saya semua. Silakan. Teman-teman dicoba nomor berapa tadi? Nomor 13 bagian satu, bikin balonnya ada cahaya dan bayangannya. Kalau ada yang Kok mau nggak ada bingung, itunya, Kak? nggak ada apa. Tinjauan. Iya, tidak ada. Di sini prakteknya Layarku cukup panjang. nge-freeze. Kenapa, Nova? Layar aku nge-freeze tiba-tiba. Nge gimana? Diem Semuanya aja. diam. Iya, Nggak bisa diklik. enggak. Coba kalian stop dulu share screen-nya. Tetap nge kan? Sama aja. Aja. Ya, coba restart dulu laptopnya mungkin. Nova. Atau kalian coba keluarkan dulu ya. Nanti masukkan lagi. Bikin cahaya dan bayangan. Hmm. Dibuka Inkscape-nya manual ya, teman-teman ya. Kali kalau mau buka, udah di-download belum kali? Tinggal file lalu open aja coba ya. Udah download? Udah download? Udah, sekarang kalau udah ke atas, ke paling atas pilih file. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas banget. Geserin ke atas. Nah, file, open, dari gambarnya. Balon di-download ya. Hmm. Quick modified-nya biar kita lihat yang terbaru. Oh, enggak. Oke, sip. Ini novelnya error. Bikin pakai pen tool ya, teman-teman ya. Aman kalau udah pencet open ya. Terus cari gambar balonnya di-download. Hmm. Inkscape-nya udah dibuka belum Kamila? Udah tadi. Udah, oke lagi loading berarti. Oke, Nova udah masih nge-freeze gak? Udah enggak. Landscape-nya agak susah. Iya, harusnya nah Kamila sebelum kelas dibuka dulu Inkscape-nya biar nanti pas kelas itu harusnya lancar. Coba nggak apa-apa ditunggu aja dulu ya. Nanti untuk minggu depan biar Kamila lebih siap, dibuka dulu Inkscape-nya. Oke? Sambil nunggu. Ini dibuka Algonovanya Nova. Udah download belum? Kak Willy, Ya Kak sama. Willy. Ini kok pentulnya nggak bisa dipakai? Diklik dulu dong. Udah ini. Coba klik. Nah itu ke pencetnya sekali aja tutup dulu. Coba klik lagi. Udah bisa tuh. Kenapa pakai itu? Itu kan bukan pen tool. Itu pen tool. Nah, langsung dibikin titik-titik. Oh, Kak, nggak bisa Kak tutup. nggak bisa apa? Tadi kan udah Itu. bisa. Coba. Kamu pencet apa? Tadi. Ini bisa, Salman. Kok nggak mau muncul kan? Titik-titik. Hmm. Kali itu dulu. Ini dikunci, Salman. Kenapa dikunci? Jadi nggak bisa kalau dikunci. Kan kalau dikunci gambarnya nggak bisa gambar apa-apa kalau digembok. Dah, lanjutin.
Oke, Hmm, makasih Kak. sama. D- Ya, Nova tahu nggak username dan passwordnya? Kak Willy, coba kirimkan ya tulisan. Tuh, Nova. Tuh, Nova, masukkan ya langsung ya. Dicatat jangan lupa. Kalian kalau sulit bisa bikin titik-titik aja seperti menggunakan free select tool ya. Mau Kalau aku sulit dibikin, screenshot tapi nggak tahu caranya. ya udah nggak apa-apa. Nanti kau kirimkan di WhatsApp aja. Kalian kalau susah bikin titik-titik aja. Titik, 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 titik. Kayak pakai free select tool ya. Itu kan mudah ya. Kalau susah yang pakai cara melengkung, bikin titik, titik. Jangan lupa untuk balon yang hijau itu nanti layarnya teman-teman pindahkan ke bawah ya. Nah, habis itu Kamila pilih warna ini. Sip, warna kuning. Habis itu buka fill and stroke, diganti jadi multiply. Untuk bayangan multiply, untuk cahaya overlay. Atau kalau untuk cahaya, teman-teman kalian bisa juga menggunakan warna putih. Ini Nampo kenapa balik lagi? Oh, udah. Mau nyoba screenshot pakai cara lain tapi nggak tahu bisa atau enggak. Kakak, kok ini nggak bisa ya? Bisa apa, Pijar? Ini warnanya udah di multiply ini, tapi masih nggak bisa. Lu warnanya belum pilih kali. Coba pakai ininya dulu. Klik warna hijaunya. Coba kalian cek dulu, boleh approve formatnya. Ini Pijar. Coba pakai move tool dulu. Geserin. Geserin ini. Jangan dipindah. Jangan. Coba geserin aja. Nah, itu coba geserinnya pas bayangannya. Itu kayaknya layarnya di bawah deh, terlalu bawah Pijar. Undo dulu Ctrl Z coba. Nah, ini di download Undo. kan? Pelan-pelan mindahin ke bawahnya satu-satu. Pakai ini aja, pakai panah. Jangan didekat kayak gitu. Nanti kalau didekat kita sulit untuk melihatnya. Ke bawah, pelan-pelan. Iya di download, Nova. Ke bawah. Kan itu di atas, ke bawah dong. Kan mau pindah ke balon, ke bawahnya balon kuning. Iya. Nah, Kak Willy, iya. cara bikin dia jadi multiply itu kayak mana? Nah, lu coba selesain dulu. Itu kan belum selesai. Udah, Nah, pilih warna kuningnya dulu. Pakai, bukan itu. Pakai ini. Pakai pipet obat. Biar warnanya sama. Itu belum tentu sama warnanya. Nah, klik balonnya udah. Kalau udah tinggal di sini buka. di sini. Oh, Tuh. kalau cahaya itu apa tadi Kak? Overlay atau bisa langsung aja warna putih sih kalau cahaya. Nggak usah pakai blind mode juga nggak apa-apa kalau yang cahaya. Ya, waktunya sampai 7.50 ya, teman-teman ya. 16 menit lagi, kalau ada yang bingung silakan tanyakan. Nyalakan mikrofonnya. Uhum.
Kak, ininya nggak ada kok. Apanya yang nggak ada Kamila? Tempat ngatur warnanya. Ke objek fill and stroke coba. Y, fill and stroke. Yang kedua tuh. Hmm. Bukan diganti kayak gitu Kamila, pakai overlay. Coba pilih dulu warna balonnya, pakai ini, pakai pipet obat, bukan diatur L-nya ya, tapi pakai blend mode klik. Nah, habis itu blend mode-nya ini diganti sama Kamila, jangan normal, ganti jadi multiply. Udah gitu doang. Habis itu tinggal layarnya pindahin ke bawah. Untuk buka layer, buka objek, layer and objek ya. Kok hilang? Anu dulu coba Kamila. Ya Khalid silakan. Nah udah. Coba sekarang buka dulu. Pakai pen, pakai move tool dulu. Jangan nggak pakai itu dulu. Terus klik ininya. Buka objek, layer and objek. Itu sama Kamila tinggal pindahin ke bawah. Pelan-pelan. Jangan langsung disekaliin. Klik dulu ininya. Kan ini yang mau dipindahin. Hmm. Nah, mau pindahin. Tadi apa tadi itunya? Apanya pijar? Yang buat bikin itunya Overlay kalau kayak yang cahaya. Atau mau langsung pilih warna putih juga boleh sih. Kalau untuk cahaya ya. Ini Fatih sepertinya warnanya tidak seperti ini Fatih. Tidak menggunakan overlay ya Fatih ya. Coba kalau cek dulu boleh. Dibuka Inkscape ya Fatih. Coba kali jelaskan dulu ya. Pakai ini. Terus klik dulu ininya Fatih. Klik terus warnanya samain dengan warna balonnya pakai ini. Pakai color picker. Terus klik warna balonnya. Nah kan jadi warna kuning. Nah udah. Jadi warnanya biar sama. Ini udah overlay ya Fatih ya. Cuman tadi warnanya berarti terlalu gelap aja. Beda warnanya. Klik lagi nih. Klik lagi. Yang bukan sebelah nih. Nah sekarang yang hijau. Yang ini bayangannya. Pilih lagi ininya. Warnanya sama. Klik warna balon. Nah kan lebih cerah ya. Sekarang juga yang ini satu lagi. Warnanya tadi soalnya agak lebih tua punya. Oh udah selesai. Sekarang export lagi ya. Iya, kalau Kak, ya. Kak, Iya apa? ini juga dipilih gak yang bagian sini? Nggak usah. Langsung aja. Kalau yang tadi. Oke. Di sini aja langsung. Replace aja nggak apa-apa. Batik. Replace aja, replace aja. Nanti nggak dikumpulkan. Yo, 10 menit lagi teman-teman. Gampang kan ya? pilih. Ya, Salman. Ini tinggal dikasih itu kan di bagian birunya.
Iya, dikasih sama warna. kayak. Udah, Kak. Hmm. Udah. Mm-mm. Kalau udah dikumpulkan terus boleh jawab soal-soalnya pijar ya. Jangan di close, jangan di close. Bukan Cancel, cancel, buat cancel. Ya, ditutup Inkscape-nya nanti lama lagi lagi ya. Iya, nanti di minimize saja. Gitu. Pakai yang ini atau yang ini? Pakai apa kan? Jangan pakai gradient, pakai yang biasa aja kan ini flat design, nah, Pak. Yang biru biasa aja. Yang ini, yang ini. Ini. Enggak, bukan itu. Yang kawin lingkari. Yang satu warna aja. Habis itu pilih warnanya, pakai color picker, pilih warna ini. Pilih warna balonnya. Habis itu blend mode-nya diganti. Jadi multiply. Udah kayak gitu. Lanjut. Kalau ini Mhm. dihapus sedikit bisa nanti. Nah, cuman pakai ini aja. Kayak waktu itu edit titik-titiknya. Ya apa? Oh, yang ini. Pakai. Fatih, kalau sudah dijawab soal-soalnya, Fatih ya. Kalau bingung soalnya, tanyakan ke Kak Willy. Yuk, 9 menit lagi ya, teman-teman ya. Khalid, bisa nggak Khalid? always a ding-ding. Khalid, kalau bingung, tanyain ya, jangan diem aja ya. Kumpulkan dulu, jangan kirim tugasnya dulu. Kamila ya, kumpulkan gambarnya dulu. Ke bawah, udah diekspor belum? Oh iya, cahayanya belum, Kamila. Jangan lupa harus ada cahaya dan bayangan ya, teman-teman ya. Kak, Iya, ini langsung dilewatin aja. ya langsung diperkirakan aja. Kalau mau Terus dilewat juga boleh sih. Dikirain aja kayak gitu. terus nanti kalau kan nanti kehalan. Iya, Eh, tinggal pindahin aja nanti layernya. Atau mau dilewatin juga boleh sih. Misalkan bisa langsung bikin ke sini. buat layer baru. Ke sini bisa juga dibikin kayak gini ya. Nah, Pak. Langsung kayak gini juga bisa. Kalau mau dilewatin. Oke. Langsung warna putih aja untuk cahaya mah Fatih ya. Fatih kali. Kalau udah tinggal copy, pindahin ke balon hijau dan pindahin ke balon biru. Ctrl C, Ctrl V. Command C, Command V. Mhm. Atau enggak edit copy, edit paste aja. Kalau susah. Ke sana, ke edit, copy, copy dulu, lalu edit, terus paste. Mhm. Itu tinggal pindah. Udah tinggal diekspor ya, tarik ya. Mhm. Ya, Fatih, kalau sudah dibuka nomor 13 bagian satunya, dijawab soal-soalnya, Fatih. Mhm. Mhm. Jangan lupa lah Kak Willy, ini ekspor udah kan? PNG ya.
Ya Kak udah, Willy. Ini udah kan? aman. Sudah, Oke. betul. Udah export. Sudah, Kak. Ya. Oke, good ya Pijar. Kalau sudah boleh istirahat dulu sebentar sambil nunggu teman-teman ya. Bukan save kali ekspornya mah lupa ya. Pilih ini tempat penyimpanannya di sini. Udah, Oh, udah dikumpulin belum? belum. Ya kumpulin dulu ayo. Buka Algonovan. Jangan ditutup. Kenapa ditutup? Tutup dulu ini. Bukan itu kali. Nanti dulu. Kumpulin dulu gambarnya. Bukan gambar, baru nanti di checklistin. Ayo, 4 menit lagi teman-teman. Pun baru balon yang hijau. Ya, udah nggak apa-apa ya, dipercepat kali ya. Nggak apa ya. Kita masih ada satu praktik lagi. Nah, dipercepatin apa yuk? Belum bikin cahayanya apa? Ya langsung satuin. Satuin aja langsung. Bagian sini boleh juga gak? Kan kayak kalem gitu sama birunya. Boleh, cuma ayo dipercepat sedikit tahu Pak. Waktunya Oke. udah habis. 7.749 1 menit lagi. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Tuh. Ini, pilih ini. Blend mode-nya ganti jadi multiply. Nah, lanjut. Hmm, hmm.
Nanti untuk cahayanya bikin satu aja ya, nanti tinggal digandain sama Nova. Yang langsung ke situ nanti titiknya nggak bisa nyatu Nova. Coba performanya. Kalau ke situ nanti titiknya nggak bisa nyatu. Nanti dia akan geol-geol ke sini langsung. Kalau mau jangan langsung ke situ. Setengahnya dulu. Lalu ke sini. Nanti titiknya satukan. Nah, pilih warnanya. Sekarang Kamila tinggal bikin, Kamila, Nova tinggal bikin cahayanya ya. Bikin Pakainya kecil apa? aja. Warnanya agak bikin biasa aja, warnanya jadi warna putih aja. Pakainya tuh apa? Pentul juga sama, nggak ganti itu. Ini warna putih, habis itu tinggal gandakan aja Jadi ya. multiply. Nggak usah, kalau udah warna putih nggak usah. Kalau multiply itu kalau warnanya disamakan dengan warna kuning. Udah tinggal gandain aja Nova, nggak usah bikin lagi dari sini. Tinggal copy aja. Edit copy, edit paste atau Ctrl C, Ctrl V. Copy, lalu paste. Tinggal yang biru, kalau udah diekspor. Habis itu langsung ekspor. Iya. Kak, Iya, Nova. Iya, akan ekspor. ini. Iya. Nih. Nah, ganti dulu jadi PNG. Jangan Hah? dulu, itu masih SVG. SVG itu nggak bisa dikumpulkan nanti, nggak kelihatan gambar. Hmm. Jangan di situ, gantinya dari sini aja. Nanti dia harus ganti juga di sana. Ada PNG itu yang kedua itu dari atas. Nah, saya kumpulkan dulu. Oh, ya. Tapi Bukan itu yang ini. Tutup dulu, terus kumpulkan. Oke, teman-teman kalau yang lain kalau sambil stop share screen ya. Kita lanjut ke praktek yang kedua. Oke? Di download Nova. Oke, kalau stop share screen-nya, ayo Kamila Nova Kamila Nova, Kamila Khalid, kok mati kameranya? Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Yang kedua, itu kita akan buat icon. Cuman sebelum kita ke icon, kita akan ada materi sedikit, teman-teman. Tentang flat design.
Oke. Nah, kita hari ini akan coba membuat icon. Icon ini berkaitan erat dengan desain datar. Desain datar itu biasanya sering digunakan teman-teman untuk di sebuah website ataupun aplikasi. Contohnya YouTube. Di sini kan ada gambar sederhana ya, gambar seperti gambar apa teman-teman? Kalau home itu gambarnya, gambar apa ini? Rumah. 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 Kalau explore, gambar apa? Eksplorasi. Kompas kah? Jelajah. Gambarnya? Jelajah. Iya, Jelajah. gambarnya salah. Kompas kah? Gambarnya Kompas. kompas. Kalau ini gambarnya kira-kira apa? Kotak-kotak. Kotak-kotak. Apa ya namanya? Terus ada segitiganya ya, seperti video Itu. ya. Mm-mm. Nah, di sini teman-teman semua untuk membuat icon itu terlihatnya sederhana ya. Namun icon itu cukup sulit untuk dibuat ya. Di komputer ataupun smartphone itu biasanya ada beberapa program yang berbeda juga untuk gambar-gambarnya. Misalkan di YouTube komputer itu di YouTube di komputer itu biasanya suka beda dengan YouTube yang di HP. Nah, untuk membuat sebuah icon, kita harus punya 3 objek ini, yaitu kita bisa pakai Bezier Curve, Straight Line, atau kita bisa pakai Move Tool untuk mindah-mindahin, memilih, terus kita bisa atur ukuran, terus mewarnainya kita bisa pakai Embed. Ya. Nah, icon itu sebetulnya terlihat sederhana tadi seperti yang kalian bilang, tapi membutuhkan banyak usaha. Icon yang baik ada 3 ketentuannya teman-teman. Mudah diingat, bisa dimengerti, dan sederhana. Contoh ini. Teman-teman dengan melihat ini tahu kan, sudah tahu artinya ya, tanpa ada tulisannya ya. Yaitu segitiga ini tuh mulai. Padahal ini cuma segitiga yang dibalik aja. Simpel kan? Kalau ini kotaknya agak bulat ujung-ujungnya sedikit. Ini udah tahu teman-teman stop. Ini juga sama ya, pause atau jeda, berhenti sebentar. Itu. Nah, untuk membuat sebuah situs web atau aplikasi biasanya akan ada icon-icon yang berbeda. Icon yang berbeda seperti apa? Misalkan, yang pertama itu icon yang berbedanya bisa terlihat konsisten. Mereka dicat, penuh warna, terus kita bisa ambil dari palet. Atau yang kedua, tidak dicat sama sekali, dibuat secara hitam putih, teman-teman ya. Terus untuk opsi lain, untuk desain icon juga bisa dimungkinkan untuk jalannya sendiri bisa diwarnai. Jadi nggak si garisnya langsung diwarnai teman-teman, tapi di bagian belakang ini warnanya ada berbeda. Atau ditempatkan pada latar belakang berwarna. Di sini kan ada gambar putih, di belakangnya warna biru. Terus jalannya sendiri bisa diwarnai atau jalan itu garisnya, maksud jalan itu garis ya teman-teman. Seperti ini garis kuasnya itu dikasih warna. Jadi ada 3 opsi. Yang pertama itu kita bisa memberikan warnanya sendiri di belakang, terus di sini memberikan warna untuk latar belakangnya doang, di bulatnya, tapi di dalamnya tidak dikasih warna. Yang ketiga itu di bagian garisnya aja. Terus ada juga contoh gradien yang pernah kita pelajari, kita gunakan juga di dalam icon Instagram. Teman-teman punya Instagram? Punya Punya? di HP Bang. Ya, ikonnya kan seperti ini ya, ada gradasinya Enggak ya. punya tapi tahu. Nggak punya tapi tahu. Sama pakai gradasi gitu. Dan ada banyak di sini untuk kalian mencari icon, ada flat icon namanya. Di flat icon ini ada banyak icon yang bisa kita gunakan ya. Contohnya ada lagi contoh icon-icon. Contohnya di Roblox teman-teman. Di Roblox ini kan banyak contoh iconnya ya. Dari mulai home, profil, ada gambarnya tersendiri untuk mempermudah kita. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk memilih warna dan mewarnai icon. Tapi kita memilih warnanya tidak sembarangan. Kita akan menggunakan skema warna. Kemarin kan teman-teman sudah pernah kita pelajari ya skema warna segitiga ya di game. Masih ingat? Ya. Ada berapa skema warna masih ingat ya teman-teman? Ada apa aja? Ada segitiga, terus selain segitiga ada apa lagi? Segi 4, Segi empat, terus sama 2 garis garis Masih. silang. Segitiga. garis segitiga sama segi empat, betul yang sejajar. Kalau segi empat ini ada jenisnya lagi ya teman-teman. Ada persegi panjang, ada yang persegi
biasa. Gitu. Ini yang kita pelajari di minggu lalu. Jadi sekarang kita akan juga menerapkan, kita akan bikin paletnya dulu seperti ini teman-teman, 3 palet. Setelah kita bikin palet, nanti kita akan mewarnainya yang ada di sini. Oke, langsung aja ya. Kita mulai prakteknya. Ya, kita download dulu teman-teman yang ada di sini. Kita buka nomor 2, bagian icon. Di sini wajib download. Teman-teman ini ada icon 1. Kalau nggak salah ada icon 2 deh. Ya, icon 1 aja ternyata ya. Kita klik icon satunya. Di sini gambarnya putih, nggak bakal kelihatan apa-apa ya teman-teman. Tapi kalian tetap harus download karena ini ada iconnya itu di luar kertas ditaruhnya. Kita download. Sekarang kita buka Inkscape-nya, pilih file, lalu open. Cari iconnya sama teman-teman. Kita klik, nanti akan ada icon yang muncul seperti ini. Tuh ya, ada banyak icon. Sekarang kita akan mulai dari sini. Jadi yang pertama, gambar persegi panjang di atas kanvas dan pilih warna. Buat 2 salinan, jadi kita bikin 2 aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Terus kita bikin roda warna, bikin skema warna segitiga tadi. Pilih setidaknya 2 icon dan pindahkan ke kanvas. Kalau lebih dari 2 boleh berarti ya teman-teman. Terus tingkatkan icon agar dapat diwarnai. Gunakan dari warna palet untuk mewarnai icon. Kalau teman-teman mau bisa menambahkan bayangannya juga. Kita jadi akan bikin 2, yang bikin garis seperti ini, ada gradasinya. Yang satu warna biasa. Cuman sebelum itu, kita kan sudah terbuka ya teman-teman iconnya di sini. Kelihatan nggak Inkscape-nya? Kelihatan ya? Sekarang kita bikin kotak dulu nih teman-teman untuk palet warnanya. Kita bikin 3 aja. Kayak gini. Kita copy aja deh. Kita dulu pilih warna pertamanya teman-teman. Kalian pilih fill and stroke, ya. Untuk memunculkan segitiganya seperti apa? Kalian pilih color wheel-nya di sini. Kalian pilih warna pertamanya mau warna apa, terus mau muda atau tua, ya. Kita misalkan pilih yang biru kayak gini. Terus teman-teman kalau sudah gandakan aja ininya, edit copy, edit paste. Kita taruh di sebelahnya di sini. Terus sekarang pilih warna yang kedua. Warna yang kedua yang ditunjukkan oleh segitiganya. Pilih lingkarannya ya. Klik. Nah, udah. Kita copy, kita paste lagi. Dan pilih warna ketiganya yang di sini. Nah, kita sudah punya satu palet warna di sini, teman-teman. Habis itu di sini ada banyak icon. Kalian boleh pilih salah satu. Yang serah mau yang mana aja. Cuma di sini kita tidak bisa langsung warnai, teman-teman. Kalau yang bolong-bolong seperti ini. Tidak bisa langsung diwarnai. Teman-teman bisa menambalnya dulu pakai kaligrafi tool ketika kita sama membuat tulisan waktu itu ya teman-teman. Pakai kaligrafi tool, width-nya kalian kecilkan ya, 1 aja cukup. Terus kita tambah. Jangan lupa warnanya pilih warna hitam dulu biar sama ya. Kita tambah. Kayaknya 2 deh. Tambah. Nah, kalau udah ditambal, baru deh kita bisa menggunakan bucket. Tuh. Kalau kita nggak ditambal, nggak bisa diwarnai itu teman-teman ya. Kalau klik-klik berkali-kali pun tidak bisa. Jadi kita harus ditambah dulu, baru deh teman-teman bisa pilih warna yang sudah disediakan oleh kita tadi di awal-awal. Jangan lupa ini tambahnya selesaikan dulu. Nah, sekarang kita pilih guritanya pakai color picker. Kalau ini mau pilih warna ungu ini aja, kita menggunakan ember ya, teman-teman untuk mewarnai. Set, set. Atau kita bisa kombinasikan juga sih, teman-teman. Misalkan di bawahnya kuning. Ini contoh ya. Tuh, bisa juga dibuat seperti ini. Nah, ini yang pertama ya, teman-teman ya. Kan gampang ya. Kalau yang kedua, kalian tidak usah ditambah. Kalian cukup klik aja pakai selector tool. Terus pilih yang gradient. Yang kedua, teman-teman. Linear gradient. Atau kalian mau pakai radial gradient juga boleh. Yang lingkaran ya. Kita pakai linear yang gradient. Ingat, tapi ini A-nya harus 100 dulu dua-duanya. Jangan ada yang 0. Kalau ada yang 0, nantinya jadi transparan. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 2 warna. Kita mau pilih warna sesuai dengan yang ada di sana. Yang sesuai yang sudah ada di palet. Caranya gimana cara pilihnya? Kalian klik. Nah, ini bisa ganti warna ya, teman-teman tuh. Kita pilih yang ini nih, yang pipet obat juga di sini ada. Pick color from image, klik. Terus pilih di sini warna biru. Terus yang bawah, kalian klik, pilih warna kuning misalkan. Oh, udah jadi.
Itu kalau linear gradient atau teman-teman bisa pakai radial juga yang melingkar seperti ini. Oke, begitu doang teman-teman untuk praktek kedua ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah. Jangan lupa untuk bikin paletnya dulu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau sudah nanti teman-teman tinggal ekspor saja dan kumpulkan di sini. Oke, kalau tidak ada, sekarang mari kita langsung coba saja dan share screen layarnya ya, teman-teman ya. Kulitnya biru. Ya, bukan nomor 13 bagian 2. Di sana ada banyak icon, kalian bebas pilihnya, tapi cuman pilih 2 aja. Terus ketika ekspor, nanti kalian ekspornya patch ya. Hmm, hmm, hmm. Ayo pijar, share screen dulu layarnya pijar. Hmm, hmm, hmm. Oke, sip. Oke, silakan teman-teman coba download dulu. Hmm, hmm, hmm. Download ini di sini. Nah, ini gimana cara itunya lupa mindahinnya. Setiap kali mindahin, ininya objeknya beda. Tinggal geserin aja. Yang mau yang mana? Ya itu pijar ke jangan diklik 2 kali pijar itu kalau kayak gitu tuh jadinya dia ke klik 2 kali. Kalau ke klik 2 kali itu dia ke ungroup. Oke. Tuh, tinggal digeserin aja. Bukan Jadi mau yang pohon. ya ini yang pohon itu udah kepisah. Ini tinggal digeserin aja tuh. Jadi pijak jangan diklik 2 kali. Kalau diklik 2 kali dia ke ungroup. Itu ke klik 2 kali tadi sama pijak. Oke. Ayo Kamila tinggal dibuka aja Inkscape-nya kalau di download. Jangan ditungguin. Lalu file open ya. Pilih 2 icon, yang satu diwarnai biasa, tapi harus ditambal dulu teman-teman ya. Yang kedua itu pilih pakai gradasi. Jangan lupa untuk bikin palet warna dulu. Palet warna yang 3 warna tadi teman-teman ya. Cara bikin palet warna tadi gimana, Kak? Lupa. Gimana coba bikin kotak-kotaknya dulu. Di atas kertasnya. Bikin kotak-kotaknya. Kak, Pilih warna pertamanya mau warna apa. Ya, eh ini klik saya modified-nya tadi nggak kali. ketemu. Ya klik modified-nya coba biar kelihatan yang paling baru. Klik lagi sekali lagi. Itu ada tuh. Jangan di Kak Willy. file open Kamila. Kak Iya, Willy. Ini sama. kok gambarnya nggak bisa dikecilin? Oh, Itu. bisa. Coba-coba Kamila, hapus dulu remote-nya Kamila. Itu udah kebuka kok dari download kok. Tadi kan udah download. Jangan langsung dibuka, nggak bisa dibuka dari situ. Ini bukanya. Bikin kotaknya pakai ini kan, Kak? Iya. Not responding ya Kamila ya. Ya udah tunggu dulu sampai not respondingnya hilang.
Bukan pakai itu, kotak, 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 kotak ini kotak. Ini, pakai ini. Iya, di situ pilih warna pertamanya. Dipilih. Jangan ditaruh di dalam kertas, Salman. Di luar kertas, di atasnya kertas. Udah, Jangan panjang, jangan lebar, kecil aja. Kan butuh 3 warna. udah. Lebar itu gini-gini bikinnya kotaknya ketinggi tapi tidak lebar. Udah. Nah, udah tinggal buka di sini warnanya mau warna apa. Color wheel-nya dibuka. Nah, nanti tinggal digandain. Nggak muncul. Coba Salman approve dulu remote-nya. Oh, A-nya masih 0, A-nya masih 0. Nah, nanti tinggal di copy 3 paletnya. Bikin paletnya dulu, Naufa, sebelum masukin icon ya. Ini bikin paletnya dulu. Khalid bikin paletnya dulu, Khalid. Yang 3 warna tadi. Gimana? Tinggal bikin kotak Ini. di atas. Iya. Ini pijar jangan warna kuning aja, pijar. Masa warna kuning aja? Kan ini kita harus pakai yang itu, yang segitiga tadi. Skema warna segitiga tadi. Kan nggak hanya warna kuning aja. Mhm. Terus diapain Kak? Ini buat ditaruh kayak di gymnya itu kan perlu kayak ditambah plus. Ini ditambah plus juga. Nggak usah, itu tinggal digandain aja. Jadi tiga, jadi 3 kotak. Habis itu pilih warnanya. Itu kan ditaruhnya di kotak di atas intinya, tanda tambahnya itu. Hmm. Ini baru sama pijar pilih warna yang berlawanan yang di sini. Terus bikin lagi satu lagi, pilih yang ini nanti ya. Oke? Bikin satu lagi. Oke. Jangan-jangan acak Kamila pakai skema warna segitiga Kamila. Ini udah warnanya sama, tinggal ditunjuk yang ditunjuk segitiga apa, berarti yang di sini. Gitu. Oke. Nanti bikin satu lagi yang ditunjuk oleh segitiga lagi yang di sini yang dipilih. Gitu. Kok bisa hilang lagi warnanya? Tunggu belum. Masih baru aja. Soal itu. Kalau kok Willy jelaskan tadi. Hmm, hmm, hmm. Pilih warna pertamanya mau yang mana? Jangan pakai gradasi Salman. Udah pakai warna ini aja. A-nya 100 ini nih. Nah, kok nggak kelihatan? Hmm, ini nggak muncul. Salman klik apa Salman? Hmm, ini nggak muncul. Ini di fill Salman, bukan di stroke paint. Kalau di stroke paint nggak bakal kelihatan loh. Hmm. Nah, ini pilih warna pertamanya mau warna apa sama Salman. Nanti tinggal di copy terus ditunjuk lagi yang sama segitiga tadi. Oke? Hmm, hmm, hmm. Kak, kalau duplikat gak apa-apa kan? Apa sama aja. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Bikin palet warnanya dulu. Kamila warna paletnya kenapa pink lagi ini? Kan harus sesuai dengan ini. Jadi harus disamakan pakai skema warna segitiga ini Kamila. Kalau di contohnya itu. Jadi misalkan ini pink, terus yang ditunjuk oleh segitiganya lagi. Itu. Begitupun yang ketiga. Ini warnanya samain.
Nah, ini ditunjuk segitiga apa? Berarti biru yang ada di sini. Nah, gitu kata color palette. Cara di kopinya gimana, Kak? Tinggal edit copy, edit paste sama. Itu kenapa semuanya jadi keganti? Ini di ini diapain? Pijar. Kok dia jadi semuanya ikut? Di copy dulu, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Jangan clone. Kalau clone jadinya seperti itu. Nah, habis itu ini pilih warna yang berlawanan. Oh, ini yang berlawanan. Berarti yang berlawanan itu di sini. Klik. Nah, habis itu kita klik kanan, copy lagi. Klik kanan, paste. Terus pilih lagi yang berlawanan dengan segitiganya. Kita kan pakai skema warna di sini. Nggak asal warna. Nah, udah, nanti 3 warna ini yang pijar bisa pilih. Itu. Hmm. Cara ngekopinya itu edit langsung edit copy ya, Kak? Ya. Iya, sama kan. Kak, Edit paste, ya Fatih. Ini gimana ini artinya mau buat ngebalin garis ya? Ini yang stroke paint, jangan yang fill pilihnya. Yang stroke paint. Pilih yang gradasi. Ini loh. Kak, Ini nih yang kotak ini. Kita ya kali. Nah, di sini tinggal dipilih ini A-nya di 100-in dulu. Sama udah di copy belum? udah. Copy, edit, paste. Habis itu di sini kan taruh, terus pilih yang berlawanan sama edit, copy lagi, edit, paste lagi. Terus pilih lagi yang berlawanan. Yang ada di sini. Udah, saya tinggal warnanya sih pakai warna ini. Gitu. Kak, Ya Khalid. ini kenapa nggak bisa? Nggak bisa karena ini kan belum tertutup. Kan kalian bilang harus ditutup dulu ininya. Ada garis-garis yang tidak tertutup. Bukan ininya. Iya, Khalid mau warnai ini kan? Enggak. Mau apa? Ini nggak bisa segitiganya. Segitiganya nggak bisa karena Khalid belum bikin kotaknya dong. Kotaknya udah dibuat belum? Perseginya untuk bikin color paletnya. Belum kan? Belum. Iya, makanya dibikin dulu color paletnya di atas. Gimana caranya? Nah, ini kan udah ada nih satu nih. Ini sama kali tinggal digandain aja. Klik kanan, copy, paste. Nggak usah udah dah, cukup kayak gitu. Klik kanan, copy, paste. Ayo, klik kanan, copy, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Kali Aku nggak pakai mouse. edit copy, ya udah edit copy, edit paste. Ayo. Mhm. Edit paste. Mhm. Taruh di sini. Ya udah sekali lagi. Kalian. Taruh di atas. Nah, ini pilih yang berlawanan di sini. Mhm. Jangan diputar kayak gitu kali, langsung diklik aja. Kalau diputar, coba undo dulu. Kalau diputar nanti kan kita bingung tadi di mana letaknya. Langsung diklik aja di sininya. Jangan diputar lagi. Undo, undo. Langsung diklik yang berlawanan. Jangan ditahan, mouse-nya dilepas dulu. Nah, terus yang ini, klik lagi di sininya. Jangan ditahan. Nah, tinggal warnai pakai itu. Ini sama Khalid kalau mau warnai harus dibikin garisnya dulu. Nanti pakai ember untuk mewarnainya itu. Cuman kan itu belum bisa karena belum dikasih garis. Pakai kaligrafi tool bikin dulu garisnya. Kak, kayak mana nih garisnya nggak mau.
Luar. Keluar. Ini mana? Ini anu. Kak, Bentar ya. Bentar ya, Fatih ya. Saya lagi bantu Kamila dulu. Ini A-nya 0, Kamila. Kalau A-nya 0 itu nggak bakal muncul. Kenapa, Fatih? Coba dinyalakan mikrofonnya. itu juga nah. Itu kan mau bikin gradasi kan? Pakai ini dulu dong. Toolsnya nggak usah pakai itu. Klik gradasi itu pilih yang kawili tinggali. Klik dulu gambarnya. Pilih yang kawili tinggali. Nah udah ini. Ini Fatih diwarnai pakai ember ya. Nggak bisa pakai ember. Jangan pakai ember. Kalau yang garis itu nggak usah pakai ember. Coba pukul remote-nya. Jangan pakai ember. Ini tinggal klik terus pilih aja langsung warnanya sama kali sama Pati mau warna apa. Warna merah, dia bisa jadi warna merah. Ini bisa jadi warna apa. Ini udah pilih. Open belum? Aku nggak mau. Ini nggak mau ke warna. Nah, kok dia nggak mau ke warna? 100, 200. Oh ini harusnya di sini, jangan clock pen, sorry, sorry. Ya, tinggal diwarnai aja sama Fatih ya, mau warna apa di sini. Kalau mau pilih warna palet pakai pick color from image yang ada di bawah sini ya. Udah tinggal diekspor. Yuk, 6 menit lagi waktunya teman-teman. Kak, Ya, kalau yang ini gimana, Kak? tinggal ganti pakai alat biasa, selektor tool. Selektor. Terus, Gak usah ditambal kalau yang ini. Gak usah ditambal kalau yang garis itu nggak usah ditambal. Yang ditambal itu kalau yang warna biasa. Balik lagi warnanya. Ya udah, redo, redo. Jangan nanti kelamaan. Nanti harus warnai lagi. Undo history. Undo history aja. ah, apa-apa? Coba approve dulu remote-nya. Nanti lama lagi warnanya. Kak Willy. Kak Willy. Sebentar Salman, sebentar. Nah, pilih langsung aja fill, pilih yang gradasi, udah tinggal diklik aja. Nanti mau gambar apa? Haknya jangan ada yang nol. Willy.
Bentar Salman, sabar. Kenapa tinggal dikit? Kenapa Salman? Ini dikasih gradasi kan? Iya, tinggal diklik aja gambarnya. Ini Klik dulu gambar. gradasinya pakainya yang di atas Klik. ini atau terserah? Jangan pakai stroke pen bentar ya. Udah tinggal diklik aja, udah tinggal pilih warnanya. Oke. Boleh, boleh terserah deh kalau yang gradasi yang kedua teman-teman ya warnanya. Oke. Yo, 4 menit lagi teman-teman. Harusnya nggak usah ditambah tadi mau kalau kenapa itu jadi kayak gitu? Pijar warnanya. Warnanya itu pakai ember. Aku udah pilih belum warnanya dari yang ada di sini? Kak, warnanya nih nggak bisa dicampur. Ini pijar. Aku dicampur gimana Kamila? Pilih dulu yang ininya, yang gradasinya. Ya, udah dikumpulkan, boleh jawab soal-soalnya ya teman-teman ya. Hmm. Ayo Khalid 2 aja, terlalu banyak Khalid. Kak Willy, Waktunya nggak cukup. Kak Ya Willy. Salman. Ini udah kan tinggal diekspor. Iya betul, ekspornya ekspor page. Hmm. Kak, nggak bisa. Kenapa lagi deh Kamila? Ini A-nya diseratusin dulu, A-nya diseratusin dulu. Kalau nol kan nggak kelihatan. Nah, habis itu tinggal pilih warnanya. Mau warna apa? Jangan diklik itu. Beda. Toolsnya bukan di situ, Kamila. Kalau mau pilih warna pink ini klik. Nah, ini kan di bawah sini nih ada nih. Kalau mau gradasi di sini, pick color. Dari sini, baru pilih warna pinknya. Wah, kayak gitu. Udah tuh. Masih. Hmm. Yuk, udah 8.30 teman-teman mulai ekspor yuk. Hmm, ekspor yuk. Nah, lagi kalau di stop share screen-nya. Kok malah hilang Kamila? Ekspor aja dah. Ayo pijar ekspor yuk, ayo pijar. Sekarang satu lagi Kak Willy bantu ya. Ya, siapa? Ini tinggal diklik, pilih fill yang gradient. Nah, habis itu tinggal pilih warnanya aja. Warna hijau kan. Nah, klik warna hijaunya di sini pakai ini. Dah, begitu aja udah. Yang boleh diekspor ya, pijar ya. Mhm. A-nya diseratusin dulu kali itu kalau mau nggak transparan. Palet Inkscape di paling bawah. Palet Inkscape ini tuh yang udah ada Salma. Nomor berapa? Kenapa nomor 2?
Oh, 3. Oh iya, 3 betul. Oh iya, sorry ya. Ini nih, Khalid. Jangan dari situ kalau mau pilih gradasinya dulu. Klik dulu gambarnya, pilih gradasi. Nah, ini A-nya 100-in. Khalid, A-nya 100-in. Klik dulu gambarnya. Kalau yang garis itu nggak usah dibikin tambalannya. Klik dulu di sini, klik dulu di sini. Klik lagi gambarnya. Gambarnya, di pas garisnya dong. Nah, garis. Nah, ini tinggal A-nya 100-in. A-nya 100-in, habis itu pilih warna. Mau warna apa? Kalau mau pilih warna yang kedua, di sini ada 2 warna, Pak. Palet Inkscape itu yang udah disediakan, Kamila, bukan palet yang Kamila buat. Ah, udah Masih diekspor. di bawah. Oke, kalau sudah dikumpulkan ya, pijar ya. Ayo, Kak Willy stop ya, share screen-nya ya, teman-teman ya. Kali nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Udah, stop export dulu. Saya kumpulkan, coba. Kali ditunggu. Sudah ya. Oke, kali stop share screen-nya dulu, teman-teman. Oke, teman-teman semua sekarang sudah kembali ke dalam Zoom? Sudah? Semua ya? Oke, di hari ini kita sudah berhasil mempelajari apa tadi, teman-teman semua? Icon sama bayangan. Tapi bayangannya enggak kayak yang minggu kemarin gitu. Oke, kita membuat bayangan dan cahaya yang di Membuat awal ya. bayangan Bayangannya, saya bayangannya itu apa tadi, teman-teman? Nama nama jenis gambarnya itu apa? 2D, dua 2D. dimensi. desain Kurang datar. tepat, desain Desain datar, betul, atau flat design. Flat design itu banyak kalian temui di hal-hal lain juga ya, teman-teman ya. Seperti contohnya ketika di YouTube ada gambar home, ada gambar subscribe, atau di Roblox pun ada gambar-gambar ikonnya seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini itu saja kita sudah berhasil mempelajari bagaimana cara bikin icon dan bagaimana kita memberikan bayangan pada balon tadi, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pertemuan hari ini? Tidak. Tidak ya. Tidak ada. Kita cukupkan ya, teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu yuk. Semuanya bersiap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut kelas hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Dadah.